Assalamualaikum. Apakah suara insan terdengar? Mohon direspon, teman-teman. Waalaikumsalam. Terdengar deh, aman, aman. Bagus. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, sebelum dimulai mungkin insan mau sedikit sapa-sapa dulu buat bersama teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Buat teman-teman semuanya, silakan disiapin yang memungkinkan untuk open cam juga disiapin dan juga catatannya disiapin. Bismillah, mungkin kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada malam atau subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam agenda Majelis Ilmu Akademi Pranika. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita ialah Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut ke pemateri, Insan mau sapa teman-teman semuanya. Izin Kak Tommy. Ya, Apa silahkan. kabar semuanya? Boleh direspon melalui kolom chat atau di on mic teman-teman. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Apakah ada yang sedang sakit atau semuanya dalam keadaan sehat? Tahu nih teman-teman dari kota mana aja? Apakah semuanya dari Palembang atau ada bahkan yang ada di luar Palembang? Tangerang, oke. Yang paling jauh di mana nih? Karawang, Bandar Lampung, Bandung, wah jauh semua. Yang dari Palembang mana nih? Ya, saya sendiri yang jadi Palembang ya. Hmm. Oke, semoga semuanya, teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, insan izin menyapa pembicara kita pada subuh hari ini. Assalamualaikum Kak Tommy. Iya, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap Kak untuk menyampaikan pemateri materi Insya pada Allah, subuh hari ini? insya Allah udah siap. Oke, baik. Berhubung pemateri kita insan mengingatkan kembali kepada semuanya, marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu, siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan untuk open cam dipersilahkan. Harapannya teman-teman bisa menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, disilahkan untuk disiapin pertanyaannya. Baiklah, marilah kita buka agenda Akademi Pranika dengan tema Aku, Kau, dan KUA dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kepada Kak Tommy disilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, makasih Insan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman kita ketemu lagi di eh, subuh hari ini ya, hari subuh ini. Ternyata tadi pas pas Mas Insan nanya ini tuh apa namanya banyak dari luar kota ya. Iya, Iya iya. Ada yang dari mana dari Jawa Timur ya, ada yang dari Tangerang. Tangerang gitu ya. Yang dari Palembangnya cuma Mas Insan sendiri. Ya, enggak sama saya ya berdua kita berarti ya. Iya iya. Jadi tema kita hari ini itu lumayan apa ya? Lumayan dekat sih sama kita ya. Karena temanya itu soal pernikahan ya. Kajiannya juga kajian pranikah gitu ya. Ini ngomong-ngomong kalau yang sudah nikah bisa ikut nggak, Mas? Karena ini kan pranikah ya. Bisa. Bisa juga ya. Iya iya. Walaupun pranikah bisa juga kalau udah nikah ya. Oke, saya mau itu dulu tanya dulu nih. Suara saya aman, Mas? Suara dan video aman ya? Aman nggak? Aman ya? Iya. Ya, karena ini saya barusan apa namanya ganti sistem operasi di komputer saya gitu. Oh. Kemarin tuh waktu saya apa namanya ikut apa Zoom yang pekan kemarin bukan di sini, itu pas tengah-tengah acara mati gitu ya. Karena Hmm, belum stabil gitu ya. Karena kan biasanya itu saya orang itu pakai Windows, Mas ya. Nah, ya. ini saya pakai Linux ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pakai Linux bisa ngerti nggak kira-kira kalian apa itu Linux? Kan ada Windows, ada Mac, ada Linux ya. Nah, saya pakai Linux gitu ya. Tapi kalau nggak familiar wajar sih, karena pengguna Linux itu di dunia hanya 3%, Mas. Windows itu 90% lebih, ya, Mac, Mac itu, MacBook atau Mac itu 8%, sisanya Linux gitu ya. Ya, kenapa? Karena itu tadi, pingin sederhana, Mas. Eh, karena seperti kayak pernikahan ini kan temanya eh, aku, kau dan KUA itu saya diminta sama eh, tim pranikah ini tornya gini start katanya ada tiga nih. Pertama, normalisasi pernikahan sederhana yang bermakna. Wah, itu ya, sederhana kan simplisitas gitu ya. Kesederhanaan gitu ya. Sama gitu ya. Kenapa? Kalau kalau pakai Windows itu banyak sekali bloatware-nya. Aplikasi yang nggak perlu itu terinstall semua. Dan ketika komputer itu sudah mulai ngehang, ini saatnya disederhanakan gitu ya. Ya, sama seperti ini kita mau bahas kajian pranikah. Aku, kau, dan KUA itu sebenarnya dekat sekali sama kita ya tentang pernikahan. Dan eh, secara umum nanti tiga hal yang akan di sini saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Pertama adalah tentang normalisasi pernikahan sederhana yang bermakna, nah gitu ya. Jadi di tornya tertulis seperti itu. Pernikahan sederhana yang bermakna gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan sedikit nanti sedikit banyak membahas konsep akad nikah. Nah, akad nikah dan walimah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak juga kan akad nikah, walimah ya terutama pesta pernikahan itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam terutama. Kalau akad tuh ya biasanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi walimah biasanya yang kemudian atau pesta pernikahan yang kemudian itu banyak apa namanya keluar dari syariat. Dan kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang eh, eh, fenomena pernikahan out of budget gitu ya, atau pernikahan mewah ya. Ya, yang mau kita kritisi di sini adalah pernikahan mewah itu bukan jaminan pernikahan yang berkah gitu. Antara mewah atau berkah gitu ya. Kalau biasanya kalau cewek maunya dua-duanya, mewah dan berkah gitu ya. Iya iya. Tapi kalau seandainya harus milih kita harus milih salah satu gitu ya. Eh, Sebelum saya mulai nih, biasanya kan kalau di akhir itu, di akhir acara apapun itu biasanya ada sesi tanya jawab kan. Nah, teman-teman nanya gitu ya. Nah, ini di awal saya mau nanya dulu kepada teman-teman gitu ya. Biar fair gitu. Saya mau nanya nih, siapa teman-teman di sini? Ini kayaknya belum pada nikah ya. Oke.
Entah kenapa saya mau pernikahan mewah seperti seleb. Oh ya, oke, nggak ada yang salah dengan itu ya. Asal budgetnya ada sih nggak masalah gitu ya. Nanti kita bahas di sana. Pelan-pelan, pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Nanti kita bahas. Saya mau nanya nih, di sini buat yang belum nikah ya. Ya, kalau yang udah nikah kayaknya nggak usah ditanyain lagi. Siapa di sini yang punya bayangan itu nikahnya itu kayak film-film Korea, ya? Tahu kan film-film Korea? Ya, oke. Film-film Korea itu kan seperti itu ya pernikahannya ya. Atau mungkin bayangin pernikahannya itu pesta mewah di hotel bintang 7, nggak ada bintang 7 ya. Adanya bintang 5 ya. Bintang 7 itu apa ya? Obat sakit kepala. Masih ada nggak puyer bintang 7? Kalau dulu ada. Jadi ada nggak kira-kira punya bayangan seperti itu? Ya, atau kemudian nikahnya itu nanti di apa ya, di ballroomnya yang mewah banget gitu ya, ada drone di sana gitu ya, ada neon box macemnya gitu ya, pokoknya yang kayak yang Instagramable lah gitu ya. Punya bayangan seperti itu kira-kira? Coba cung dong, ngacung angkat tangan yang punya itu, raise hand, jawab gitu ya, penuhin kolom komentar gitu. Saya gitu ya. Saya mau lihat nih responnya gitu. Oh bukan saya. Oke, bukan saya. Mbak Mawar maunya yang seperti apa, Mbak? Gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi di sini. Eh, saya di sini pengen membekali teman-teman perspektif Islami ya, Islami dan realistis. Ada dua hal nih, Islami dan realistis tentang pernikahan ya. Bukan kita mau larang mewah ya. Disclaimer dulu nih di awal. Oke, saya ada kontak WO. Siap, sediakan Mbak gitu ya. Eh, bukan kita mau larang, disclaimer dulu, bukan larang mewahnya bukan, tapi normalisasi sederhana, ya. Itu yang mau mau saya garis bawahi di sana gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, aku, kau dan KUA itu ya, eh, tiga huruf yang dibolak-balik apa susunannya itu ya, itu itu pada akhirnya nanti di ujung kita akan memahami hakikat pernikahan dalam Islam tuh ya. Kemudian kita juga pengen nih, kalau belum teman-teman di sini ada yang nggak sadar gitu ya, kita pengen menyadarkan teman-teman bahwa pertama sederhana itu mulia, teman-teman, dan menghindari jebakan gaya hidup dan gengsi, situ ya. Dan ini juga penegasan bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah ibadah, esensinya di sana. Bukan kompetisi gaya hidup ya gitu ya. Kompetensi beda lagi. Bukan kompetisi gaya hidup gitu ya. Eh, jadi kita lihat dulu dari hal yang paling kita deket lah ya. Tentang bagaimana sih normalisasi pernikahan sederhana yang bermakna itu. Kalau kita lihat teman-teman ya, bentar, nggak muncul ini sih. Saya nggak share screen nggak apa ya, biar biar lebih apa namanya nyantai ngobrol aja ya, Mas Ya. ya. Nanti pakai slide bawaannya pengen belajar mulu gitu ya. Ini hari Ahad loh. Hari Ahad tuh saatnya eh, refreshing gitu ya, bukannya malah pusing gitu ya. Jadi gini teman-teman, realitanya hari ini ya, realita hari ini. Saya lihat di sini teman-teman di sini itu rata-rata itu Gen Z ya, Gen Z ya rata-rata ya, generasi Z gitu ya. Mungkin ada milenial beberapa gitu ya. Milenial itu tahun berapa, Mas? Milenial itu 2000 ke bawah mungkin ya. 98 ke bawah ya. Mungkin ya. Itu. Saya lihat di sini rata-rata Gen Z yang hadir pada subuh hari ini gitu ya. Yang mana khasnya Gen Z itu adalah kalian itu, wah, bukan saya. Karena saya itu bukan Gen Z ya. Saya itu milenial lah ya. Kalian itu tumbuh di era medsos. Ya. Begitu lahir itu biasanya biasanya kan biasanya kalau lahir dulu itu diazanin gitu ya. Ini lahir diazanin HP gitu ya. Karena bapaknya nggak bisa azan gitu ya. Wah ini miris sekali gitu ya. Jadi lahir ketemu HP. Artinya apa? Teman-teman hari ini itu tumbuh di era media sosial gitu kan. Era medsos. Yang mana artinya apa? Artinya adalah
standar pernikahan ya, seringnya itu ya, saya nggak ngomong semuanya, tapi standar pernikahan itu seringnya itu diukur dari likes, ya, diukur dari view, ya, standar kemewahan tuh diukur dari kemewahan, walaupun nggak semua, ya. Artinya apa? Secara garis besar, saya mau kasih tahu bahwa terpengaruh, cenderung terpengaruh standar sosial media pernikahan hari ini itu, ya. Jadi dan yang lebih miris lagi adalah kadang media sosial itu hari ini itu cenderung menaikkan standar palsu. Nah, ini yang harus kita apa namanya aware soal ini ya, harus kita pahami. Standar palsu ini yang kemudian berbahaya bagi kita. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang yang Islam, muslimah gitu ya, muslim dan muslimin dan muslimah gitu ya. Kemudian kita apa namanya terpengaruh gitu ya. Belum lagi kalau kita mau nikah misalnya. Ini mau nikah semua kan? Ada yang nggak mau nikah? Eh, Belum lagi tekanan sosial ya. Ada lagi namanya tekanan sosial. Kemudian yang nggak jauh-jauh dari situ, yang namanya media sosial itu pasti eh, nggak jauh-jauh juga dari FOMO misalnya. Tahu FOMO? FOMO itu fear of missing out. Ya, artinya apa? Takut 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 nggak ikut tren lah gitu ya. Ketinggalan tren gitu ya. FOMO dalam nikah itu sebuah fenomena yang terjadi hari ini. Selama saya menemani teman-teman yang mau nikah itu, menemani teman-teman yang mau nikah gitu ya. Selama saya menemani teman-teman yang mau nikah itu banyak sekali ada standar-standar yang kayaknya itu bukan dari Islam gitu ya. Ada tekanan sosial, sana ada FOMO gitu ya. Ada yang sudah siap nikah nih, sudah mau nikah tapi takut, ya, curhat dia. Ustaz, saya mau nikah tapi takut, ya. Takut nikah. Kenapa? Karena karena merasa karena merasa belum cukup mapan. Nah, itu. Ada ya kayak gitu. Dan mungkin banyak ya. Karena beberapa itu komentar seperti itu ya. Takut nikah karena merasa belum cukup mapan. Terutama cowok sih ini ya, karena kalau cewek mah bebas gitu ya. Saya dimapanin nanti gitu ya. Terutama cowok itu ya. Ini ada gak cewek cowok di sini ada gak? Selain kita berdua mas, ada ya. Mudah-mudahan ada ya. Ini penting sebenarnya untuk cowok ini karena eh, ya laki-laki itu adalah sesuatu yang harus tahu soal ini gitu ya. Jadi kemudian ada lagi yang oke, ZT Line, ISP itu everyone. Cowok hadir Kak. Oke, siap. Tolonglah pakai nama asli Mas ya. Gitu. Sampai mana tadi? Sampai itu ya, mapan ya. Jadi gini, banyak juga yang menganggap bahwa sederhana itu sama dengan malu-maluin. Ah, malu kalau nikahnya sederhana gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Ada juga ya turunan dari tadi itu, faktor turunannya adalah apa? Banyak kemudian yang takut nikah ya. Itu karena apa enggak? Apa Mas coba Mas? Tidak cukup modal untuk pesta pernikahan. Ya. Nikah sih cukup start, tapi untuk modal modal pestanya nggak ada duitnya gitu. Eh, Standarnya berapa sih gitu? Pesta pernikahan itu standarnya gimana sih? Ternyata kalau kita mau ukur standar pernikahan itu, budget itu bisa unlimited loh. Ya. 100 juta kadang nggak cukup loh untuk pesta pernikahan itu. Kalau mau diturutin semua gitu ya. Dapat apa hari ini yo? Dapat apa hari ini gitu ya. Itu fenomena hari ini ya. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, itulah realita yang terjadi hari ini. Ya. Yang tidak bisa kita nafikan, kita hidup di zaman era medsos. Setiap dari kita pegang HP, setiap hari kita melihat apa itu di dunia Instagram gitu ya, TikTok dan semacamnya, dan itu membuat standar kita itu apa ya, terdrive berdasarkan apa yang kita lihat itu. Sementara di sisi lain, teman-teman bisa lihat bahwa Islam ya itu memandang sederhana itu mulia. Kalau kita mau kasih contoh ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah jelas-jelas pribadi yang harus kita contoh gitu ya. Eh, Kalau kita melihat kepada Islam, maka kiblat kita adalah kepada cara hidup Rasulullah. Itu harus gitu ya. Karena sebaik-baik contoh adalah beliau gitu ya. Nggak usah lah kita kita melihat Rasulullah pernikahannya. Karena waktu pernikahan Rasulullah itu
oke lah pernikahan beliau mahal gitu ya. Mahal pernikahan Rasulullah gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat kehidupan beliau setelah di Madinah, artinya apa? Kenapa bukan di Mekah? Kenapa? Karena saat di Madinah itulah kehidupan Islam yang sudah terbentuk eh, secara utuh, secara apa namanya maksimal ya, sudah lengkap kehidupan Islamnya. Saat kehidupan itu sudah lengkap, maka kita akan melihat kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat, kehidupan umat Islam hari itu, yang mana hari-hari tersebut adalah hari-hari ideal kehidupan umat Islam. Itu mereka cenderung sederhana, tidak peduli apapun strata sosial mereka. Artinya dari orang yang paling kaya ya sampai orang yang paling miskin itu sederhana hidupnya. Silahkan lihat sejarah. Kebetulan akun saya pencerahan sejarah ya. Kalau di sejarah itu kita lihat umat Islam zaman zaman yang benar-benar keemasan, artinya idealnya umat Islam hidup itu sederhana itu jadi kuncinya gitu ya. Terlepas apapun kondisi mereka. Misalnya Rasulullah saat itu kan sebagai kepala negara, nah, di Madinah ya. Jadi beliau di situ menjabat sebagai wali apa kepala negara saat itu. Dan sebagai kepala negara, hidupnya Rasulullah, rumahnya itu sederhana sekali. Ya. Sahabat Umar, kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain-lain semuanya kehidupannya sederhana. Bah- Bahkan ya saat menikahkan, jadi Rasulullah itu menikahkan siapa namanya? Anaknya Fatimah. Bener ya Fatimah? Masih nyimak gak nih? Nanti gak nyimak lagi. Saya sudah sudah. Jadi Rasulullah itu menikahkan Fatimah dan Ali itu ya. Itu maharnya apa? Ada yang tahu nggak maharnya apa? Hmm? Ayo, yang tahu saya oke baju besi. Ah, ah. Ada yang tahu? Coba baju besi. Ada lagi yang tahu? Ya. Hah? Cuma satu yang jawab ya. Ah. Jadi Rasulullah itu menikahkan Fatimah dan Ali. Itu maharnya apa? Ya, ada yang nyebut baju besi di sana. Ada yang nyebut perisai. Tapi samalah ya, bahannya besi gitu kan. Artinya apa? Eh, itu kan sesuatu yang sederhana ya. Adapun tempat tinggal, rumah mereka itu sudah sederhana gitu ya. Bahkan pesta pernikahannya itu tanpa pesta mewah. Ya. Kenapa? Karena pada saat Islam itu sudah benar frame-nya itu eh, pandangan tentang pernikahan adalah pandangan bahwa pernikahan itu adalah sama dengan ibadah, ya, bukan ajang pamer. Nah, hari ini nikah itu ajang pamer loh teman-teman. Jangan salah, nikah itu ajang pamer. Karena saat itulah orang-orang ngumpul, saat itulah orang-orang pada ketemuan, dan pada saat itulah kita dibicarakan. Mau nggak mau, ajang pamer. Ya kan? Seperti itu sederhana. Padahal dalam hadis kita ada disampaikan bahwa sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah, ya. Paling mudah, paling ringan maharnya di sana. Ini kita ngomong soal mahar ya. Karena nikah itu ada mahar di sana, kemudian ada lagi pesta pernikahannya, ada walimah. Ya. Dari hadis riwayat Abu Dawud disampaikan bahwa sebaik-baik nikah itu yang paling mudah maharnya. Eh, saya di sini perempuan semua ya, kecuali kita berdua gitu, ya. Sama tiga tadi ya, yang Z tadi siapa awalnya tadi ya. Artinya apa? Kita sebagai perempuan itu pakailah hadis ini. Kalau ada laki-laki yang mau meminang gitu ya, kepada mbak-mbak semua atau adik-adik misalnya di sini, ingatlah hadis ini. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah maharnya. Artinya apa? Tidak usahlah kita persulit. Aku mau maharnya itu misalnya pulau. Nah, itu sudah 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 halu gitu. Halu gitu. Janganlah seperti itu ya. Nah, ini jangan dipakai hadis ini untuk laki-laki. Ah, mahar kan ringan aja nih. Nggak usahlah banyak tuntutan. Jangan jangan kebalik dalil ya. Ini dalil harus tujuan kepada perempuan ya. Artinya jangan mempersulit gitu ya. Dan lagi saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa ya
Sederhana itu bukan berarti murahan, ya, karena murahan itu beda dengan sederhana. Jadi makna sederhana itu bukan soal nominal, ya, tapi sesuai kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Itu kata kuncinya, ya. Sesuai kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, apalagi sampai menyusahkan keluarga. Wah, ini jangan deh ya. Kita mau nikah bikin susah keluarga gitu ya, jangan ya. Artinya apa? Saat kita mau nikah itu ya lebih baik fokus ya pada keberkahan ya. Karena nikah itu ada yang berkah, ada yang enggak loh. Ya, kalau kita nikah dapat sakinah, mawaddah, warohmah, itu sudah sepaket. Ya, artinya orang Islam itu dapat itu ya, entah kemudian dia kemudian gimana itu dapat. Tapi yang berkah itu spesial gitu loh. Untuk orang-orang yang beriman gitu loh. Jadi fokus kita adalah pada keberkahan itu. Apa sih yang menjadikan pernikahan itu berkah? Terutama pada ilmu. Ya, pertama ilmu, kedua kesiapan mental, ketiga itu tanggung jawab kita gitu ya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan punya tanggung jawab masing-masing. Fokusnya pada itu, pada ilmu, pada kesiapan mental, pada tanggung jawab. Bukan fokus kita pada dekorasi atau WO misalnya. Itu nggak usah kita pikirin. Pikirin ya, dipikirin tapi secukupnya saja. Ya. Karena itu cuma sehari kok. Dan orang lupa nanti gitu ya. Sudah lupa itu setelah berhari-hari gitu ya. Jadi intinya adalah kita fokus pada kesiapan mental dan spiritual, bahasa umumnya gitu ya. Mental spiritual. Itu aja sebenarnya. eh Kalau kita lihat tadi ya contohnya bagaimana. Mungkin kalau Rasulullah terlalu jauh ya, karena Rasulullah tuh kayaknya imannya udah kuat banget. Gak usah yang Rasulullah deh, sahabat gitu ya. Oke, kita pilih sahabat yang salah satu sahabat yang paling kaya. Coba sebut siapa? Di pikiran saya, kalau ada sahabat Rasulullah yang kaya banget itu ya, itu satu yang terlintas dalam pikiran saya, yaitu siapa? Iya, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Jadi pada saat itu, pada saat hijrah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu orang salah satu orang paling kaya di Mekah. Kemudian dia memilih Islam. Kemudian saat ada hijrah ke Madinah, beliau ikut. Apa kata orang-orang Quraisy? Abdurrahman bin Auf, kalau kamu kemudian mau ke Madinah, ya silahkan saja. Tapi tinggalkan semua barangmu di sini. Jadi semua kekayaan kamu yang luar biasa banyaknya itu tinggalkan di sini. Tinggalkan di Mekah. Gitu ya. Bahkan termasuk istrinya, itu nggak ikut dia. Ya. Istri dia, istri Abdurrahman bin Auf itu, stay di Mekah gitu ya. Cerailah mereka gitu ya. Saking nggak mau ikut Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau, Abdurrahman bin Auf ini, salah satu orang paling kaya di Mekah saat itu, hijrah ke Madinah, itu nggak bawa apa-apa, kecuali pakaian yang nempel di badan. Ketemulah dia sama dipertemukan Rasulullah dengan sahabat juga di Madinah yang sama-sama kaya, gitu ya. Kata sahabat ini ke Abdurrahman, ya Abdurrahman, kita bagi dua nih kekayaan kita. Abdurrahman nggak mau, nggak usah. Tunjukkan saja di mana pasar, katanya. Kemudian iya, istrinya jelas cerai lah. Mas itu kok masih apa namanya masih kufur kan? Kufur saat itu. Akhirnya cerailah mereka. Jadi Abdurrahman waktu ke mana ke Madinah itu cuma bawa badan sama baju lah gitu ya. Istri nggak dibawa gitu ya. Otomatis cerai lah gitu ya. Kita anggaplah nggak. Jadi istrinya itu udah itu ya. Nah dia kemudian memulai semuanya dari nol di Madinah itu. Setelah memulai semua dari nol, karena dasarnya dia kaya gitu ya, kayak dikutuk jadi kaya gitu. eh di sana nggak lama itu di Madinah dia jadi orang paling kaya lagi tuh karena pengetahuan intelektualitas dia soal kekayaan itu sudah kemudian terframing di benak dia jadi ya, orang biasa berdagang gitu ya. Eh, nggak punya apa-apa mudah lagi bangkit gitu ya. Dan kemudian dia dalam waktu yang cukup singkat akhirnya jadi orang yang salah satu orang paling kaya lagi di Madinah ya. Jadi kalau hidup hari ini itu ada jutawan, ada miliuner, ada triliuner mungkin ya. Mungkin dia sekitar triliuner berarti. Jutawan tuh berarti orang yang punya uang 1 juta dolar gitu ya.
Karena itu asalnya dari bahasa Inggris kan, milioner gitu ya. Ada lagi bilioner atau miliuner, artinya 1 miliar dolar. Nah, dia dia berarti termasuk dalam kategori miliuner hari ini. Artinya duit dia itu nggak cuman 100, 200 gitu, 1 juta, 2 juta gitu ya. Kalau rupiahkan hari ini, itu miliaran saat itu. Saat itu, setelah dia sudah di Madinah, dia pengen nikah, gitu ya. Dia pengen nikah, karena istrinya tadi kan nggak ikut ke Madinah kan, ya otomatis dia ya, carilah gitu ya, istri yang solehah gitu ya, gitu ya. Di Madinah dia nikah, tahu nggak? Saat dia nikah itu apa maharnya? Menurut kalian, kalian yang sudah baca sirah tahulah ini. Eh, apa maharnya? Coba. Apa maharnya? Ini orang paling kaya di Madinah. Ya. Apa mahar beliau saat beliau menikah? Jangan googling ya. Tanya ChatGPT misalnya. Allahu Akbar gitu ya. Jadi maharnya adalah emas ya seberat biji kurma ya. Orang paling kaya di Madinah, maharnya adalah emas seberat 1 butir biji kurma. Ya, bukan kormanya ya, besar kormanya kan. Ini biji korma. Ya, ya. Itu bahkan saat saat menikah, ya kirain emas berkilo-kilo. Ya, saya pikir juga gitu gitu ya. Saya pikir ya dia orang paling kaya gitu kan. Karena apa? Enggak, Mbak. Emas berkilo-kilo itu dia infakkan itu setiap Jumat. Jadi setiap Jumat tuh sahabat itu kemudian melemparkan itu emas ke ke masjid untuk kemudian diinfakkan di sana gitu ya. Emas berkilo-kilo memang benar memang Mbak, berkilo-kilo. Tapi untuk mahar itu cuman sebiji, sebiji ini yang literally sebiji ya. Bukan sebuah ya, sebiji buah korma, biji buah gitu. Ya. Biji buah korma. Yang kalau kita timbang paling berapa sih? Ya, berbanding dengan kekayaan dia tadi gitu ya. Artinya apa? Eh, Sederhana adalah kunci di sana gitu ya. Dan bahkan saat beliau menikah ini pun ya eh, itu nggak ngasih tahu Rasulullah. Rasulullah tuh nggak dikasih tahu ya. Ya, makanya kemudian turun yang hadis itu yang jadi waktu habis nikah beliau itu mendatangi Rasulullah. Ya, Rasulullah ini kok kayak melihat sesuatu, ini habis ngapain ini si Abdurrahman? Ternyata habis walimah gitu. Makanya kemudian ada hadis yang dari hadis riwayat Bukhari yang di situ bunyinya adalah adakanlah walimah atau pesta pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing. Artinya ya seekor kambing. Nikah, walimah, seekor kambing itu kan sederhana. Artinya apa? Bahkan kalau asalnya Abdurrahman kan diem. Ya kata Rasulullah, ya jangan puluk diem kayak itu loh. Ya siarkanlah, tapi ya cukup secukupnya saja. Nah, itu. Nah, ini kan berbeda ya dengan hari ini ya. Kalau kita punya kan kalau saya yakin Abdurrahman bin Auf itu punya dia emas berkilo-kilo itu punya. Nah, tapi nggak juga gitu loh. Kalau kita hari ini kan kalau kita bisa mewah kita mewah gitu kan. Ya. Kalau kita bisa lakuin itu kita lakuin gitu loh. Tapi ini sahabat mikirnya lain. Walaupun saya bisa, saya enggak kok. Nah, ini sudah levelnya beda dengan kita berarti kan. Nah, dan eh, keimanan itu seperti itu. Ya. Keimanan kita itu seperti itu gitu loh. Apakah itu nggak mungkin dijangkau keimanan sahabat? Ya bisa-bisa aja. Banyak kok hadisnya. Kita mau bedah satu-satu bisa bakal panjang, tapi banyak kok hadis-hadis yang kemudian kita bisa gitu loh. Level keimanan kita itu seperti itu bisa gitu loh. Tinggal sebenarnya sekarang ini hari ini adalah mau apa enggak. Dan yang satu satu ceruk yang kita bahas hari ini adalah soal pernikahan, bukan yang lain gitu ya. Artinya apa? Eh, jadi beliau Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu contoh bagaimana memulai dengan kesederhanaan tapi yang penting berkahnya itu loh. Iya. Jangan seperti hari ini. Bahkan kita untuk gengsi harus berhutang gitu loh. Ini emas yang nggak ada dihutangin gitu loh. Dicari gitu loh.
melalui hutang gitu ya. Nah, jadi itu ya yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa sederhana itu mulia kok. Nggak ada yang salah dengan hal itu gitu ya. Kita belajar, makanya penting bagi kita untuk kemudian bagaimana sih apa sebenarnya esensi dari pernikahan itu apa gitu ya. Agar jangan sampai kita terjebak pada pesta seharinya itu. Tapi setelahnya itu kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya, itu ya. Dan gini loh. eh, karena apa? Karena ini berkaitan dengan konsep akad nikah dan walimah yang sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Banyak kemudian pesta pernikahan itu tidak sesuai syariat Islam. Ya, kita mulai dari akadnya dulu lah. Jadi akad nikah itu inti dari pernikahan ya. Eh, ya benar. Ya kaya, sederhana gitu ya. Ya cobalah dipikirkan. Rasulullah itu kepala negara loh saat itu. Rumahnya kayak gitu loh. Saya pikir hari ini nggak ada kepala negara dengan rumah yang seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman nanti misalnya ke Madinah gitu, di situ kan di samping Masjid Nabawi itu kan ada eh, replika rumah beliau. Itu kan kalian bisa lihat, kayaknya rumah kalian yang kalian tempati sekarang itu semuanya lebih bagus dibanding rumah Rasulullah. Padahal beliau kepala negara gitu kan. Nah, itu kan sederhana itu seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya nikah itu mudah ya. Ada akad nikah, ya akad nikah itu rukun nikahnya apa eh, syarat sah nikah itu ya. Jadi cuman ya ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua saksi ya, kemudian ada mahar. Itu aja sebenarnya. Nah, yang mahar itu yang tadi, yang nggak usah yang kemudian berlebihan itu loh. Ya. Kita lebih kepada tujuan dari akad itu sendiri, yaitu ya kalau bahasa Arabnya kita sering dengar adalah mitsaqon ghaliza gitu kan, atau perjanjian kokoh ya. Artinya apa? Antara dua insan untuk membentuk rumah tangga yang ujung-ujungnya apa? Rumah tangga yang taat kepada Allah gitu. Bukan ajang flexing gitu ya. Jadi nikah itu nggak perlu mewah, tapi harus sah. Itu aja sebenarnya. Nggak, jangan kebalik gitu ya. Karena ada juga yang mewah tapi ternyata nggak sah gitu ya. Kemudian soal mahar, saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa mahar itu simbol tanggung jawab, bukan beban materi. Hari ini tuh udah apa ya, kayak kayak bergeser gitu loh. Mahar tuh jadi jadi beban materi gitu loh, bukan bukan simbol tanggung jawab gitu loh. Kan mahar tuh tidak disyaratkan mahal loh. Mahar itu tidak disyaratkan mahal. R ganti L gitu ya. Tidak disyaratkan mahal. Bisa sederhana tapi bermakna gitu ya. Nggak harus mahal gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan walimah tadi atau pesta pernikahan, itu kan sunnah Nabi itu kan ya adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Jadi gini loh, fungsinya apa walimah itu? Fungsinya adalah mensyiarkan, menyebarkan kabar pernikahan, ya, menghindari prasangka zina dan menyatukan keluarga dan masyarakat. Fungsinya cuma itu, ya. Fungsi walimah itu cuman, bukan ajang flexing. Fungsi walimah itu cuman kita syiar, menyebarkan kabar bahwa kita ini loh, kita udah nikah gitu loh. Jangan sampai orang nanti berprasangka, "Oh, kamu belum nikah nih, zina ya." Enggak. Kita udah nikah nih, ada walimahnya gitu loh. Itu fungsinya tuh di situ sebenarnya. Ya. Artinya apa? Harus betul-betul kita hindari. Pertama itu israf atau berlebihan. Allah nggak suka loh sesuatu yang berlebihan nggak suka Allah. Oke, berubah ya. Aman ya Mas ya? Karena eh, penampilan di saya beda ini. Aman ya Mas ya? Kasih tahu coba kalau aman. Aman, Kak. Aman ya, iya. Sampai Aman, mana aman. tadi? Ya, sampai ke mana tadi ya? Ya, hindari berlebihan ya. Hindari berlebihan ya. Jadi yang penting tuh ini loh, saya kasih tahu. Kalau mau adain pesta pernikahan yang penting adalah hindari berlebihan, hindari ikhtilat. Ikhtilat tuh campur baur antara pria dan wanita. Kemudian hindari musik yang maksiat ya. Banyak nih hari ini nikah musik maksiat itu wow, ada di pesta pernikahan musik-musik yang luar biasa itu ya. Saya lihatnya itu banyak hari ini. Dan kemudian apalagi nih yang terakhir, jangan sampai hindari kredit ya. Hutang untuk gengsi itu hindari ya. Walimah itu hindari yang seperti itu. Jadi kita bisa kok menginisiasi itu gitu ya.
Dan mulai dari kita jadikan contoh pas kita nikah nanti kita nggak seperti yang orang-orang kemudian eh, umum itu yang nggak ngerti agama gitu ya. Kita bisa menjadi kemudian pelopornya di sana. Mungkin teman-teman ada yang kemarin pernah datang, kan kemarin ya datang ke acara teman kita, teman yuk ngaji. Nah itu bisa jadi contoh bagus itu. Ya, si siapa Ukti Zalimah itu kan dia barusan nikah ya. Tim yuk ngaji dia. Kita diundang, kita datang. Nah, konsep pernikahan itu harusnya seperti itu menurut saya. Ya, sederhana gitu ya, syukuran kecil di masjid, konsumsi makanan yang ya pas ya, gitu ya. Yang penting berkah gitu loh. Yang penting di sana adalah mau dimanapun kita nikah, kita ternyata punya uang yang banyak dan kalau kita nikah di hotel misalnya walimahnya itu kemudian tidak mengurangi keuangan kita, ya it's okay. Tapi pastikan satu hal, prioritaskan nilai Islami di sana. Ada pemisahan tempat, ya, ya, ya kita utamakan doanya itu kan, yang baru menikah itu, dan kemudian yang paling penting tanpa hutang demi pesta itu, ya, tanpa hutang gitu loh. Artinya apa? Sesuai kemampuan kita gitu. Karena apa? Karena eh, pernikahan mewah itu, teman-teman, itu bukan jaminan pernikahan yang berkah. Banyak kok contohnya, ya, banyak itu. Eh, saya nggak usah carikan, teman-teman cari sendiri. Hari ini kita punya HP, punya smartphone, banyak sekali hari ini kasus perceraian justru terjadi pada pasangan yang menggelar pesta mewah gitu ya. Artinya apa? Di situ bukan saya kritisi pesta mewahnya yang bermasalah, tapi perceraian itu berarti sebenarnya ilmu agamanya mana belum ada. Ilmu rumah tangga itu belum ada gitu loh. Ya, jangan sampai biaya ratusan juta habis dalam sehari, tapi bekal ilmu dan mental masih nol. Jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Karena berkah itu bukan dari kemewahan, teman-teman. Ya, berkah itu artinya apa? Yang disebut berkah itu adalah sederhana seperti ini, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan dalam rumah tangga. Nah, itu berkah. Ya, itu kan yang kita cari kan itu sebenarnya. Jadi yang kita cari dalam pernikahan itu adalah keberkahannya. Berarti ada tolak ukurnya dong, Ustaz. Iya, ada. Contohnya apa? Berkah itu saling mendukung dalam ibadah gitu ya. Lapang, ya. Kita merasa lapang saat sempit gitu ya. Kemudian rukun gitu dalam perbedaan ya seperti itu ya kira-kira. Ya, itu yang disebut dengan berkah ya. Nah, itu artinya apa? Oke, bentar. Ya. Eh, Artinya berkah itu bukan datang dari kemewahan, teman-teman. Itu dua hal yang berbeda, nggak saling bersinggungan. Mewah, berkah itu nggak saling bersinggungan. Ya, oke sih kita pengen nikah yang kemudian wah, tapi di situ berkah nggak? Ya, karena kita cari berkahnya kan. Karena berkah itu bukan dari kemewahan kita dapatkan gitu ya. Tidak tidak paralel dia gitu ya. Ya, jadi itu apa namanya ukur keberhasilan dan keharmonisan dan ketenangan itu dari situ, bukan jumlah undangan ya. Ya, jadi apa namanya nanti kalau teman-teman nikah usahakan ya sederhana kok. Sederhananya saya misalnya mungkin dengan sederhananya Mas Insan beda gitu ya. Tapi tetap konteksnya di situ ada sesuai gitu ya. Sesuai dengan preferensi kita tentang sederhana itu tadi gitu ya. Jadi itu ya. Yang penting adalah harmonisnya itu dan kemudian kita produktif dakwahnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita kan dakwah juga gitu ya. Setiap orang Islam itu kan pasti harus dakwah dia. Ya. Jadi seperti itu. Dan oke, kita itu ya, kita sebelum penutup ini sesi tanya jawab kayaknya nggak banyak ya yang saya sampaikan. Jadi pertama adalah pernikahan itu teman-teman, acara pernikahan itu bukan lomba gaya hidup ya, tapi ibadah seumur hidup. Wah, itu kuat sekali hari ini. Iya ya, jadi seperti itu. Kita nikah sederhana itu bukan aib, ya, tapi jalan menuju ridhonya Allah. Dan yang perlu kita investasikan, ya, investasi utama dalam pernikahan itu adalah iman kita, ilmu kita, dan kemudian tanggung jawab. Itu yang harus kita invest. Kalau kita mau nikah, investkan di sana hari ini. Bukan invest di WO, bukan invest di dekorasi. Ya.
Itu jauh lebih penting nih. Iman, ilmu, tanggung jawab itu jauh lebih penting. Ya. Kalian sebagai mbak-mbak di sini gitu ya, apakah ya saya tanya lagi nih ya sebelum saya ditanya. Kalian ingin menikah sekali seumur hidup dengan penuh cinta dan keberkahan atau hanya ngejar pujian sehari ya dan tersiksa seumur hidup? Mau nggak? Pilih yang mana gitu loh. Mau dua-duanya gitu ya? Ya nggak bisa juga karena kita nggak bisa kadang memilih dua-duanya gitu ya. Artinya gitu, kita ingin menikah sehari dipuji atau seumur hidup diberkahi. Itu aja. Karena sederhana itu seperti saya bilang tadi, itu sederhana itu bukan murahan. Ya. Eh, tapi pilihan cerdas dan Islami. Ya. Jangan sampai kita kemudian tergiring opini, wah nikah yang sederhana itu murah. Jangan sampai. Kita harus kasih tahu ke mereka, nikah yang seperti ini adalah pilihan cerdas dan Islami gitu ya. Karena Islam itu mencerdaskan gitu ya. Nah, gitu ya, kurang lebihnya kalau dari saya kayaknya Mas Insan soal apa namanya aku, kau dan KUA ini ya. Eh, perlu closing statement nanti aja ya setelah Q&A ya. Iya, nanti aja. Eh, tapi sebelum sebelum pertanyaan ini, saya mau kasih pertanyaan dulu sebentar. Pertanyaan lagi ya. Ya. Eh, yang penting seperti ini teman-teman ya. Kita harus mulai dengan yang halal dan berkah. Caranya halal, ya, cara menuju pernikahannya halal, ya kan, cara mencari jodohnya halal, dan kemudian kalau halal pasti berkah gitu loh. Jadi kita mulai dari halal yang berkah, kita mulai dari yang halal dan berkah, bukan yang megah gitu ya. Saya mau nanya kepada teman-teman, yang kita pengen bangun itu apa sih sebenarnya? Kita tuh pengen bangun rumah tangga atau citra sosial? Gitu ya. Ya, itu pilihan kita gitu ya. Jangan sampai kita salah kemudian mendefinisikan tentang pernikahan itu. Itu saja dari saya kepada Mas Insan. Silakan. Oke. Untuk semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi amal jariah untuk kata. Amin ya. Oke, sebelumnya suara insan jelas ya teman-teman. Tadi sempat mental dari Zoom Ya, sinyal. iya, tadi agak putus-putus ini. Sekarang sih aman sih Oke, kayaknya. Aman, aman. ya Aman. Aman. koneksi ya. Koneksi ya. Iya, iya. Oke, selanjutnya mungkin disilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya atau mau berdiskusi secara langsung bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Kita prioritasin yang nanya dengan raise hand ya. Oke, langsung ada nih. Insan izin langsung bacain ya, Kak. Iya, silakan deh. Assalamualaikum Kak Tommy, izin bertanya. Waalaikumsalam. Belum lama ini saya mencoba ikhtiar dengan menggunakan aplikasi cari jodoh muslim. Tapi ternyata di sana jadi cetan dengan lawan jenis dan khawatir jadi berkholwat. Saya kurang cocok dengan cara ta'aruf yang seperti itu Kak, dan saya memutuskan untuk uninstall. Sudah benarkah keputusan saya untuk itu karena saya ingin Allah ridhoi dan berkahi proses ta'aruf saya dengan tidak ada khalwat di dalamnya. Ya. Oke, Oh ya, baik. Jadi monggo Kak. eh, Mbak Gita ini itu ya nginstal aplikasi ya, aplikasi cari jodoh ya. Kemudian di sana ternyata chatan ya. Chat yang mau saya tanyakan chatnya di situ sama siapa gitu dan bentuknya seperti apa gitu ya. Karena yang jelas yang namanya kalau dalam Islam itu kan dituntun ya. Kalau mau nikah ya, kalau kita mau nikah itu melalui caranya ta'aruf ya. Jadi persiapan sebelum nikah itu ada namanya ta'aruf. Ya. Nah, kemudian jangan sampai ada sesuatu yang di sana eh, orang tuh minjem istilah itu aja. Kita ta'aruf kok misalnya, atau ini aplikasi ta'aruf kok gitu ya. Tapi ternyata cuman minjem nama saja, tapi kemudian apa yang ada dalamnya itu apa namanya jauh dari ta'aruf gitu ya. Akhirnya rusaklah nama ta'aruf itu dan sering jadi kambing hitam kan hari ini ta'aruf itu. Ah itu ta'aruf kayaknya nikahnya juga masih banyak masalah gitu ya. Yang disalahin ta'arufnya gitu ya. Padahal ta'aruf itu kan proses sebelum kemudian mencari jodoh ya, ikhtiar lah gitu ya.
memang baiknya seperti itu. Kalau seandainya Mbak Gita tadi sudah ada keraguan-raguan, ya, artinya sudah ada syubhat di sana gitu ya. Mbak ini meragukan gitu ya. Artinya gini loh, saat kita bingung antara ya atau tidak, ya pilihannya cuma satu, tidak. Ya. Kita masih ragu-ragu nih, kita mau pergi atau enggak ya. Ragu-ragu nih, ya udah jangan, mendingan nggak usah. Itu lebih lebih bagus gitu ya. Atau kalau ragu-ragu itu kita harus melihat dengan ilmu ya. Artinya kalau kita kemudian ada sesuatu kita nggak punya ilmunya, nanti yang muncul perasaan, ah menurut saya ini kayaknya salah deh kayaknya, ya gitu ya. Perasaan yang dinaikkan di sana. Ini kayaknya salah deh, nggak mungkin deh ini bener. Udahlah aku uninstall aja. Nah, padahal kita nggak tahu ilmunya misalnya gitu kan. Karena eh, untuk chatan itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi memang ada SOP-nya di sana. Jangan sampai SOP itu kemudian eh, malpraktek di sana ya. Salah SOP, jangan sampai gitu ya. SOP-nya bisa saja gitu ya. Tapi memang eh, se- saya sendiri ya, sebagai orang yang cenderung untuk saat ini, kalau untuk ta'aruf itu saya cenderung itu konservatif ya. Artinya pakai cara-cara ketemuan sih, ketemuan langsung gitu ya. Ya bolehlah Zoom, cuman itu cuman untuk sekedar, atau apa, sekedar apa namanya, jembatan saja gitu ya, bukan tujuan sebenarnya. Atau chat misalnya, apalagi chat ya, itu lebih riskan lagi gitu ya. Kalau ditanya apakah sudah benar, ya benar gitu ya. Karena udah ragu-ragu kan. Ya, yang saya mau highlight di sana adalah keraguan-raguannya. Kayaknya itu ada khalwat di sana nantinya. Nah, kalau sudah mengkhawatirkan hal itu terjadi, memang sebaiknya nggak usah dilanjutkan gitu ya. Atau mungkin kalau seandainya apa tuh deket, atau ada yang temennya Mbak Gita atau siapapun yang deket sama Mbak Gita itu, ada ustazah yang bisa dijadikan kemudian bahan, dijadikan untuk curhat, untuk ngomong, cerita, cerita aja di sana. Misalnya ustazah atau Mbak, ya ini kok kayak gini-gini. Menurut Mbak itu gimana sebagai orang yang lebih tahu gitu ya? Bener nggak gitu ya? Nah seperti itu. Kalau ternyata setelah dari situ kelihatan ternyata memang nggak bener, paling benar ya uninstall aja gitu ya. Apa Mbak nama chatnya? Apa aplikasinya, Mbak? Boleh tahu nggak? Kalau boleh tahu tolong di itu ya. Saya mau cek gitu. Kalau kalau misalnya mau kasih tahu aja. Muze. Oke, sebentar ya, saya cari ya. Di Play Store ada Mbak ya? Muze ya. Coba kita cari. Karena kemarin itu ada aplikasi yang itu tuh aplikasi Islami, ternyata itu back endnya itu ke Zionis ternyata, aplikasi tersebut. Nah ini saya mau cek dulu, apa tadi, Muze, kok kayak nama grup band ya, itu Muse ya. Ini Muze. Oh iya iya, ntar ya kita lihat ya. Coba kita lihat Muze. Muze. Oh ini ya. Oh ini, iya. Saya baru tahu ini dari Mbak ini, tentang mus ini, baru tahu. Nanti coba saya coba ini. Saya coba cek ya. Bukan coba itu ya. Coba saya cek nanti. Ya. Karena kalau kalau di sini ratingnya itu ya. Ratingnya banyak ya. Tapi ini ke apa namanya? Oke. Ya, nanti saya cek lah ya aplikasi ini. Karena saya baru tahu hari ini aplikasi Muz ini ya. Karena banyak sekali sekarang sekarang ini dating apps ya. Dating apps namanya, yang berkaitan ta'aruf tuh banyak. Ya. Ngomongnya ta'aruf, aplikasi ta'aruf, ternyata ujung-ujungnya dating apps. Karena beda jauh antara dating apps, namanya dating apps itu kan aplikasi dating, aplikasi pacaran gitu ya. Jangan tolong itu ya, jangan disalah artikan ya. Tambahan juga kah? Nah, nanti ya nanti. Jadi itu ya. Artinya saya belum tahu ini aplikasinya memang benar atau enggak, tapi eh, saran saya adalah kalau memang itu meragukan, tinggalkan. Apakah sudah benar? Ya udah benar kalau gitu. Itu aja Mbak ya, Mbak Gita ya. Tadi pertanyaan itu ya, atau sebenarnya ada ujungnya yang lain. Mas Insan, ada Mas Insan. Coba tadi baca lagi Mas. Saya kurang cocok dengan cara ta'aruf yang Oh seperti iya. itu, Kak, dan saya memutuskan sudah ya sudah benarkah keputusan saya untuk itu? Karena saya ingin Allah ridho dan berkahi proses ta'aruf saya dengan tidak adanya khalwat. Ah, iya. Udah Artinya gini udah Mbak. cukup kayaknya.
Kalau cocok nggak cocok itu bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan Allah gitu ya, berdasarkan Quran. Ya. Kadang ada dalam Quran itu yang mungkin kita nggak cocok, iya kan? Atau kita belum cocok di sana. Nah, karena itu kan, jadi kalau seandainya ada Quran ngomong sesuatu dan kita nggak cocok, itu perlu perlu apakah Quran yang salah atau pola pikir kita yang kemudian belum kemudian sejalan dengan Quran, itu yang harus kita pikirkan. Nah, tapi kalau seandainya yang tadi itu kayaknya ya itu ya, kayaknya dari aplikasinya itu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak ya. Nah, ya, gitu Mas ya. Nah, lanjut Iya, ya Kak. lanjut ya. Dari Mbak Ayu, apakah baiknya untuk bagi calon yang mau nikah, misal duduk berduaan sampingan belum halal, apakah itu baik? Karena pernikahan sekarang menormalisasikan duduk sampingan dan juga foto, baiknya foto priwet seperti apa. Banyak juga yang menormalisasi pegang-pegangan tangan dan sebagainya di foto priwet pada zaman sekarang ini. Iya. Tambahan juga, Kak, apa jawaban yang tidak menyakiti jika ada laki-laki datang ke rumah kita beserta keluarganya dan menanyakan kepada berapa? Kalau Apa kita tadi? jawab nominal mahalan Apa tadi atau terputus deh suaramu deh? ketinggian. Terputus dari suaramu apa tuh? Apa tolong itu lagi? Yang keduanya ini udah udah Gimana? udah ada suara insan nggak? Ada yang kedua tadi yang belum jelas. Oke. Apa tuh? Yang yang keduanya, jika ada laki-laki datang ke rumah, Mm-mm. terus mereka beserta keluarganya menanyakan mau dibawain mahar atau uang berapa. Nah, takutnya Oh, ketika si pihak dari ahwatnya nominalnya takut kemahalan gitu. hmm. Gimana cara responnya gitu ya? Iya, mungkin nggak. Oh ya. Jadi yang pertama itu ya soal kemudian itu tadi. Ya intinya sebelum nikah itu ya ada ikhtilat di sana. Kita nyebutnya di situ campur baur ya. Berkhalwat maksudnya di situ. Nah, ya jelas nggak boleh ya. Jadi jadi kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah ya. Artinya tidak boleh ada interaksi di sana. Yang boleh ada interaksi itu ya yang ya mahram ya. Istrinya kah, ibunya kah, atau yang lain yang kemudian menjadi mahramnya gitu ya. Selain itu tidak boleh ya. Harus terpisah ya. Kehidupan laki-laki dan perempuan itu khusus terpisah kecuali dalam pendidikan. Itu boleh. Misalnya kalian sekolah ke majelis ilmu gitu ya. Kemudian ada tetap harus dipisah juga gitu ya. Maksudnya nggak kemudian satu meja berdua nggak boleh juga gitu ya. Kemudian pas sakit ke rumah sakit, dokternya ada yang cowok, kita mau kemudian operasi itu nggak masalah. Darurat gitu ya. Atau kemudian jual beli misalnya kita ke Indomaret gitu ya. Ada mbak-mbak gitu. Wah, nggak boleh dong kan. Boleh tetap gitu. Tapi di luar yang seperti itu tadi itu tidak boleh ada interaksi. Ya, interaksi itu diharamkan sama Allah. Bahkan di situ kan disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Artinya apa? Zinanya, jangankan zinanya, mendekatinya aja nggak boleh. Ya, artinya eh, semua yang tadi dilakukan, foto prewedding, duduk sampingan berdua, eh, terus kemudian ya semacamnya itu jelas tidak dibenarkan gitu loh. Walaupun banyak yang melakukan hari ini, karena standarnya itu kan bukan bukan banyak yang melakukan, ya kan? Karena kalau nanti jawabannya sebenarnya yang lain juga gitu, gitu kan? Semua orang itu sekarang seperti itu nyari jodohnya, pacaran gitu loh. Kalau nggak pacaran apa coba gitu kan? Nah itu akhirnya jadi pembenaran pembenaran nanti gitu kan? Padahal yang banyak itu belum tentu benar gitu. Ya. Jadi sekarang ini adalah yang perlu kita pahami adalah kita jangan melihat kondisi di luar sana. Karena kondisi hari ini, umat Islam hari ini, kehidupan Islaminya itu tidak Islami gitu loh. Kondisi hari ini itu tidak ideal, gitu ya. Kalau kita mau lihat kondisi umat Islam hari ini, itu tidak ideal. Banyak kemudian ya, apa yang dilarang Allah itu dilakukan gitu loh. Coba aja kalian buka Instagram itu banyak sekali itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sana gitu kan. Sebagai media sosial ya. Dan itu cenderung membentuk pola pikir kita gitu loh.
Sama seperti yang tadi misalnya eh, pegangan tangan segala macam, ya foto prewedding gitu ya, atau kemudian samping-sampingan, ya jelas nggak boleh lah. Itu kan apalagi kalau bukan namanya itu khalwat, dan itu nggak boleh. Ya, berdua-duaan itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, gimana sih caranya kemudian apa namanya eh, agar itu ya tidak menyakiti perasaan atau gimana tadi? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya, nah ini yang jadi dilema hari ini ya. Karena nikah hari ini itu kadang eh, ada unsur-unsur sana yang kemudian berpengaruh dalam pernikahan itu. Jadi kita nikah itu selain ada yang jelas ada unsur agama di sana, ada juga unsur budaya di sana. Wah, ada lagi unsur-unsur kemudian yang lain itu unsur adat istiadat di sana. Ada lagi unsur-unsur kemudian ya unsur kemudian ada istiadat, ada budaya, ada apa pola pikir kebanyakan orang, ya kan? Nah, itu semua itu mempengaruhi kemudian cara orang kemudian melaksanakan walimah. Eh, yang paling besar itu contohnya adat istiadat. Di adat tertentu itu kalau kita nggak bisa ngasih uang mahar yang besar, itu dianggap kita nggak mampu gitu loh. Di adat tertentu ada itu. Ada uang panai namanya itu ya, yang harusnya dia uang seberapa banyak itu. Itu adat istiadat gitu ya. Terus ada lagi apa namanya adat yang kalau nikah itu nanti eh, ibaratnya kalau nikah itu berarti perempuan itu sudah dibeli gitu ya, sudah jadi hak milik. Nanti perempuan yang kerja, laki-laki di rumah. Ada seperti itu. Kalau kalian belum pernah tahu itu ada seperti itu ya. Di daerah Sumatera sebelah sana gitu ada. Sumatera mana? Sumatera Utara kalau nggak salah itu, ya. Coba cek nanti ada di situ. Nah, adat-adat semua ini kan kalau seandainya adat ini dari satu sisi adat ya. Kalau adat-adat ini kemudian ya sejalan dengan Islam, oke. Tapi kalau kemudian eh, adat ini berkonfrontasi ya dengan Islam, kita harus pilih. Kita mau pilih adat atau mau pilih agama, gitu ya. Nah, susahnya kadang kita tuh masuk punya lingkungan yang kemudian menganggap itu aneh gitu loh. Kalau kita nggak melakukan adat itu. Nah, itu adalah tantangan bagi kita. Apakah kita mau melakukannya atau enggak, gitu kan. Itu baru satu sisi adat, ya. Belum lagi kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang itu ngomong nanti misalnya. Biasanya kalau nikah itu nggak dipisah loh. Ini kok ini kok dipisah sih gitu ya nikahnya. Kok ini invisol nikahnya gitu ya. Acaranya terpisah laki-laki dan perempuan gitu. Ada apa ini gitu kan. Ini nggak sesuai dengan banyak orang gitu ya. Nah, itu kuat nggak di sana kita. Terus kemudian omongan orang yang berpengaruh. Entah itu ketua adat nanti, entah itu kepala desa, entah itu kepala negara nanti ngomong nikah itu, wah, misalnya kan gitu ya. Nah, itu konfrontasi nanti. Termasuk yang tadi yang jadi artinya masalah uang yang tidak sebanding segala macam itu kita nggak enak itu kan gara-gara pengaruh-pengaruh semacam itu kan. Nah, artinya kalau kita harus melihat dulu kondisinya seperti apa di situ. Ya. Apakah di tempat yang itu biasa ada seperti itu atau enggak? Itu aja sih. Nah, kemudian apakah sesuatu yang biasa itu bertentangan dengan Islam atau enggak? Nah, itu. Kalau seandainya itu kemudian biasa dan tidak bertentangan dan itu lumrah di sana ya ya biarin aja ya. Nggak masalah juga gitu. Ya, kadang memang ada beberapa hal yang kita tuh kayaknya itu ya apa namanya? Ini harus di apa namanya? Di apa namanya? Dikondisikan gitu ya, dikompromikan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa dikompromikan di sana, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikompromikan. Ya, contohnya, ya, yang seperti tadi, ya kalau nikah itu harus kemudian sediakan uang sejumlah tertentu gitu. Itu nggak bisa dikompromikan sih dalam Islam nggak ada kayak gitu. Apalagi ada istiadat yang sebelum nikah harus menjalani ritual-ritual tertentu. Apalagi itu jelas nggak boleh gitu ya. Makanya kalau sekedar yang tadi ada orang kemudian kita nggak enak nolaknya ya. Kadang gini loh, orang itu jangan sampai kita berdosa karena nggak enakan. Ya. Jangan sampai ya kita berdosa karena nggak enakan. Ada teman misalnya, yuk kita misalnya insan ngajakin saya misalnya, Kak Tommy, ayo kita ke clubbing gitu. Saya nggak enakan orangnya kan. Waduh, nggak enak ini kalau ditolak ini. Kita 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 ikuti itu, berdosa lah kita gitu. Misal gitu ya, misalnya seperti itu. Jangan sampai gara-gara kita nggak enakan, kita kemudian jadi berdosa. Itu ya. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang itu pasti. Ya.
Nggak bisa kita nyenengin semua orang. Yang kedua adalah kita punya free will di sana. Kita punya kehendak bebas kita, yang itu bertanggung jawabkan itu loh. Artinya apa ya? Yang bisa kita maksimalkan ya maksimalkan di sana. Yang nggak bisa ya sudah. Itu kodok berarti kan. Artinya dia berusaha seperti itu karena kita nggak enakan kita terima gitu ya misalnya. Ya akhirnya menyesal lah kalian seumur hidup gitu. Ya sebenarnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya insannya. Ya, Kak. Ya. Semoga menjawab ya. Lanjut ya, Kak. Insan bacaan lagi. Ya silakan. Oke, dari Mbak Aziza di Sumatera. Luas ini, Sumatera bagian mana? Oh, Bismillah, iya. izin bertanya, Kak. Apa respon dan tindakan yang tepat ketika melihat teman yang Iya. berdua-duaan di tempat umum dan saat itu kita melihatnya, apakah berdosa jika kita abaikan saja? Ya. Jadi ini ya. Itu aja, Kak. Ya. Jadi eh, Mbak ini siapa namanya ini? Itu melihat temennya atau orang gitu ya. Mbak Aziza, Mbak Azizah itu lihat temennya ya atau temannya orang gitu. ya di Heeh, tempat umum. tempat umum sedang berdua-duaan. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada cara-cara yang diajarkan Rasulullah, itu kan ada macamnya ya. Jadi itu kan salah satu kemudian perbuatan yang itu ya, bukan perbuatan yang tidak menyenangkan, tapi perbuatan yang diharamkan gitu ya. Tidak boleh gitu ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, apa kata Rasulullah? Ya, saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu, kita harus mencegah. Ya, kalau kita punya kekuatan, kita cegah dengan tangan kita. Ya. Kalau kita nggak bisa cegah dengan tangan kita, misalnya nih, saya kasih contoh. Kalau kita punya kekuasaan, kita harus mencegah dengan tangan kita. Misalnya gini, saya lihat anak saya, misalnya, saya lihat anak saya itu kemudian dia mau pacaran, misalnya. Saya punya kekuasaan di sana. Itu anak saya. Saya cegah dia. Ya, jangan pacaran. Pakai tangan saya, pakai kekuasaan saya gitu ya. Tangan sini maksudnya kekuasaan. Eh, Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kita nggak punya kekuatan, itu pakai omongan. Ya. Kita harus ngomong, sampaikan. Kita tidak bisa mencegah dengan perbuatan kita, kita sampaikan dengan omongan. Jangan pacaran, gitu ya. Fa'ilam yastati fabi qalbihi. Dan kalau nggak bisa, ya kita mencelanya dalam hati. Dan itulah se serendah-rendahnya iman gitu ya. Artinya tinggi rendah iman itu berbanding lurus dengan amalan kita. Semakin tinggi iman kita, itu semakin besar amalannya. Ya. Jadi kalau semakin tinggi iman kita, kita bisa kemudian punya cara yang lebih eh, berani gitu ya, melarangnya atau ngomonginnya, atau kemudian hanya kemudian membencinya dalam hati, apa membenci perbuatannya, bukan orangnya. Nah, artinya apa? Bisa dilihat temannya tadi, yang paling tinggi, mencegahnya. Bisa nggak seperti itu? Kalau seandainya nggak bisa secara lisan, ya cukup kita kemudian mencelanya dalam hati. Dan cara menyampaikannya pun ada caranya lagi, gitu ya. Karena orang yang nggak kemudian nggak paham soal agama, kita langsung kasih tahu bahwa itu salah, itu nggak akan masuk, ya. Pasti akan tertolak. Ya. Karena dia nggak tahu agama itu bagaimana bentuknya. Cara-cara itu nggak tahu dia. Ya, jangankan dia diajari tentang nggak usah pacaran, misalnya. Sholat aja nggak, misalnya. Eh, Dasar-dasar Islam aja nggak tahu gitu ya. Nah itu. Memang urutannya panjang sebetulnya. Karena ketika kita melihat perbuatan, itu tidak serta-merta semudah kita kemudian langsung memberikan apa namanya eh, larangan yang langsung menuju ke sana. Itu nggak seperti itu ya, susah gitu ya. Artinya kalau misalnya nih ya, contoh Rasulullah itu berdakwah kepada orang-orang Arab saat itu, orang jahiliyah, itu nggak serta-merta langsung jangan kamu kemudian apa namanya, jangan minum khamr misalnya. Enggak kan? Rasulullah dulu pertama-tama mengajarkan tentang tauhid dulu, tentang Islam dulu, tentang Allah, tentang kita, tentang standar baik buruk. Nah, baru dikasih tahu buruk tuh yang ini, baik yang ini.
Artinya ada kemudian ada jalan ke sana gitu ya. Artinya nggak langsung dikasih tahu eh, misalnya bahwa pacaran tuh neraka wah, gitu. Nggak langsung seperti itu ya. Ya, artinya ada jalan di sana, ada uslub dakwah namanya, ada cara-cara kita ngasih orang, ngasih tahu orang ada di situ gitu ya. Nah, itu pentingnya kita kemudian punya itu ya, punya punya empati dulu sebelum kita mendakwahi orang atau memberitahu orang. Artinya sebelum kita ngasih tahu orang kita tuh harus jadi manusia dulu. Jangan sampai kita ngomong ngasih tahu orang tapi nyakitin gitu loh. Ya, walaupun kadang yang namanya ngomong itu kadang nggak bisa menolak dari sesuatu yang bikin sakit hati gitu ya. Tapi kita sudah berusaha maksimal di sana gitu ya. Artinya ada pengetahuan di sana, ada cara-cara di sana yang harus kita sampaikan gitu ya. Kecuali memang teman yang ini memang dia tuh bebal gitu ya. Kadang juga kan udah tahu tapi bebal gitu ya. Udah tahu tapi masih aja gitu kan. Ya itu no comment lah saya gitu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih ya Mas Insan. Jawaban dari saya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Aziza. Lanjut ya Kak, Ya, silakan. dari Mbak kita lagi. Kak, izin bertanya lagi, bagaimana cara yang baik menyampaikan ke orang tua kalau kami ingin walimah yang sederhana, tapi dari pihak orang tua ingin mengundang banyak orang? Monggo Kak. Ah ya. Gini, mengundang banyak orang itu apa namanya? Saya tidak bisa katakan itu salah atau benar ya. Itu bukan bukan ranahnya benar salah. Kepentingan aja gitu kan. Eh, Artinya di situ adalah clue-nya di situ adalah sederhana di situ ya. Artinya tidak berlebihan gitu. Nah, tapi kemudian kan kadang kalau kita ini yang jadi problematik misalnya, kalau misalnya kita itu famous ya, terkenal gitu kan. Iya kan? Kita itu orang yang misalnya di desa itu misalnya kepala desa misalnya. Atau di kota itu kita tuh misalnya influencer misalnya atau di lingkungan kita tuh tokoh misalnya. Ini kalau cuman cuman ngundang sedikit apa kata dunia gitu ya, gitu ya. Nah, itu nanti jadi masalah di sana gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian bisa ini masalah komunikasi sebenarnya kan. Ini kan sebenarnya masalah komunikasi antara eh, apa namanya antara kita dengan orang tua. Eh, Tinggal nanti titik ketemunya di mana gitu. Nah, artinya apa? Agar kita bisa apa namanya berhasil meyakinkan orang tua kita dengan apa yang kita mau, tentunya pendekatannya harus beda dong gitu ya dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau kita pikir pendekatan sebelumnya itu nggak berhasil, menurut preferensi kita harusnya segini aja ngundangnya, ternyata orang tua pengen sebanyak itu, ya gunakan pendekatan lain gitu. Sentuh nilai-nilai lainnya gitu ya. Ya, yang itu relevan. Artinya relevan di saya mungkin nggak relevan di Mas Insan gitu ya. Contohnya misalnya soal misalnya jangan boros misalnya. Eh, atau misalnya jangan yang apa namanya menghambur-hamburkan banyak uang. Lebih baik uangnya untuk yang lain. Itu bisa relevan antara satu orang dengan yang lain, tapi kemudian tidak bukan harga bukan bukan baku sesuatu yang baku. Artinya kalau seandainya orang yang jadi masalah ya. eh, Banyaknya orang itu kan tidak menjamin kemudian acara itu itu ya, jadi otomatis mahal kan. Eh, Tapi memang nggak juga eh, karena memang tapi yang pengeluaran paling besar itu tetap konsumsi loh. Pernikahan itu, acara walimah itu uang yang paling besar itu dikonsumsinya. Iya kan? Konsumsinya itu paling besar gitu ya. Nah, ngundang banyak orang berarti apa namanya ya, apa namanya banyak juga uangnya. Ya, artinya apa? Ini sesuaikan, balik-balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kalau kita mampunya cuma ngundang segitu, se- walaupun kita banyak kenal orang, ya insya Allah orang ngerti kok gitu ya. Kalaupun orang itu nggak ngerti, ya kita nggak perlu memaksakan diri gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa jaga mulut setiap orang nggak bisa gitu ya. Tapi yang bisa kita jaga adalah cara kita, Eh, cara kita manage uang kita itu bisa kita atur. Ya. Jangan sampai kita seperti di awal tadi pengen nyenengin semua orang, kitanya kacau gitu. Akhirnya kan. Kitanya jadi chaos ya sampai seperti itu. Tetap harus ada pilihan di sana. Eh, di antara yang nggak paling nggak enak itu di antara semua yang nggak enak mana yang paling nggak enak gitu ya. Ya gitu ya. Saya takut misalnya kalau seandainya saya takut kalau seandainya saya
kemudian menentang orang tua saya bakal marah. Tapi saya lebih takut kalau Allah marah gitu loh. Itu kan sebenarnya lebih ke itu ya, analogi-analogi. Nah, bukan berarti juga kita langsung menentang habis-habisan orang tua kita, bukan. Tapi harus ada dari sekian dari yang paling kita apa namanya khawatirkan tuh mana yang paling riskan gitu. Cara manajemennya seperti itu ya. Artinya saya tidak bisa katakan harus bagaimana karena itu bisa berbanyak macamnya gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah di sana soal komunikasi sebenarnya. Karena yang biasanya kalau komunikasi itu lancar antara anak dan orang tua, walaupun ada pertentangan di sana, itu bisa diselesaikan. Nah, kadang yang jadi masalah adalah dari awal antara orang tua dan anak itu komunikasinya memang kurang lancar. Akhirnya pas masalah pernikahan pun jadi masalah juga gitu. Karena yang lain juga ada masalah gitu. Jadi eh, inilah mungkin momen ya di sana coba deh kalau seandainya belum dekat, momen kedekatannya di sini gitu ya. Itu Mas Insan. Terima kasih Kak Tommy. Semoga menjawab ya Mbak Gita. Lanjut ya Kak ke Eh, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tata Tanti. Assalamualaikum Kak Tommy, izin bertanya. Perihal Salam. ta'aruf. Di zaman sekarang itu agak sulit mencari wadah ta'aruf untuk menjembati kita untuk ta'aruf. Dan saya beberapa dikenalkan oleh teman tetapi tidak ada cocok karena beberapa faktor. Apakah apakah Kak Tommy dapat merekomendasikan wadah ta'aruf yang baik dan bagaimana langkah-langkah ta'aruf yang baik sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah? Ya, Monggo Kak. jadi tentang itu ya, susahnya sekarang ini cari tempat ta'aruf ya. Sebenarnya tempat-tempat ta'aruf itu ada kok banyak sebenarnya ya. Cuman mungkin kita belum ketemu aja gitu. Nah, belum ketemu aja. Eh, jadi gini lah tipsnya ya. Kadang eh, kita itu kan kalau mau ta'aruf itu kan kasih CV ya. Data diri kita gitu ya. Data diri yang penting lah untuk pernikahan. Eh, Ta'aruf itu bisa minta tolong kepada ah, intinya ta'aruf itu gini loh. Pendamping ya, agar kalian tuh nggak sendirian ya. Yang mau nikah itu nggak sendirian ya. Ada yang kemudian menjadi mahram di sana dan kemudian ada yang memfasilitasi kalian agar tidak ada halwat di sana itu kan sebenarnya ada. Nah artinya apa? Eh, Orang yang cukup punya pengetahuan di sana bisa bantu di bagian itu gitu ya. Eh, dan kemudian kalau seandainya antara cocok dan tidak cocok itu ya itu artinya preferensi artinya kan. Ada kemudian yang nggak cocok di bagian tertentu dan itu boleh-boleh saja ya. Ta'aruf itu kan nggak harus harus itu ya nggak harus langsung jadi gitu nggak harus ya. Artinya nggak wajib langsung jadi gitu ya. Tapi kan maksud saya itu gini, eh, apa jangan sampai kita tuh kesannya mana nih ada cowok kasihkan ke aku mau nggak gitu loh atau ada cewek kita tuh gitu dulu apa kita buat apa namanya standar dulu nih ya melihat standar dari mana ya dari CV ya kan makanya kalau bisa sebelum ada pertemuan ke ta'aruf itu lihat CV dulu bukan kalau bisa sebaiknya memang harus seperti itu gitu ya dari CV ini kalau ada yang cocok di sana nah itu kemudian lanjut ketemu gitu loh. Kalau dari kemudian CV aja nggak ada sesuatu yang itu nggak cocok, ya nggak usah ketemuan gitu loh, nggak usah maksa untuk ketemu gitu loh. Ya itu jadi situ ya. Eh dari situ aja. Jadi kita harus artinya apa? Di sini yang paling penting adalah nulis CV itu dengan benar bagaimana, ya kan? Nulis CV yang benar itu bagaimana? Artinya tulislah di CV itu yang benar-benar kita gitu loh. Jangan yang menurut kita kita mau seperti itu jangan. Tentang diri kita gitu ya. Misalnya kita nulis tentang diri kita, aku tuh pengennya aku tuh misalnya eh, aku pengen gemuk misalnya. Saya kan kurus ya, insan gemuk. Aku pengen gemuk misalnya. Nah, saya tuh di situ saya gemuk gitu. Itu kan nggak asli gitu ya. Tulislah apa adanya. Saya misalnya kurus, berat badan, tinggi badan. Saya sukanya ini gitu ya. Saya nggak suka ini gitu kan misalnya. Saya pengen cari pasangan yang seperti ini gitu ya. Nah itu kan jelas. Artinya
sebelum kita melanjut ke ta'aruf, orang itu sudah ada screening dulu. Secara administratif ini sudah lolos nih. Ya. Jangan sampai kita secara administratif belum lolos, ya, udah diterima-terima aja. Itulah banyak yang kemudian yang bermasalah di sana, memaksakan gitu ya. Itu sebenarnya gerbang pertamanya di CV itu. Kalau tipsnya dari saya yang paling utama dari situ. Gerbang utamanya dari CV, buatlah CV itu yang seotentik mungkin, ya. Artinya itu harus menunjukkan kamu banget, ya. Karena ini mau nikah loh, ya. Jangan basing-basing. Yang kamu nian, kalau Palembang ya. Tapi ini ada bukan Palembang soalnya. Yang benar-benar kamu banget gitu ya, kamu tulis di sana. Terus kamu tulis juga apa yang kamu pengen di sana. Nah, tapi utamakan kalau bisa itu yang ada kan kita keinginan itu ada kemudian stratanya gitu loh. Kalau bisa, kalau kita kan pengennya dapat semuanya kan, yang alim, yang bagus, yang mapan, yang cakep, pokoknya semuanya gitu ya. Tapi kan kadang di dunia ini nggak ada yang seperti itu ya. Manusia yang sempurna itu kan nggak ada gitu loh. Yang dia tuh misalnya anak tunggal, hartanya banyak, gitu ya, cakep gitu kan, imannya tinggi luar biasa, tawadu gitu kan. Kadang itu nggak kita temuin di dunia nyata. Makanya tadi saya katakan realita. Realita di lapangan nggak seperti itu. Artinya kita realistis cari itu. Utamakan dari keimanannya gitu ya. Itu bisa dilihat kok keimanan itu. Bisa terpancar kok itu. Cara-cara apa itu cara hidup dia. Ya, kemudian fisik itu ya kalau bisa jangan jadikan fisik itu eh, tujuan utama. Ya. Jangan jangan jadikan kalau kalian mau cari jodoh jangan jangan jadikan fisik itu apa ya yang utama. Nyesel kalian nanti. Ya. Rasulullah pun ngajarin kan kalau kalau seandainya kalau mau nikahi wanita itu bisa dinikahi karena hartanya, bisa dinikahi karena keturunannya, bisa dinikahi karena parasnya, tapi yang paling utama adalah pilihlah karena agamanya. Kan seperti itu. Artinya semua itu bisa jadi alasan, tapi pilihlah alasan paling agamanya. Karena apa? Kalau kita nikah dengan orang yang beres agamanya, insya Allah apapun yang kemudian terjadi di sana, itu kita bisa jalani kok bareng-bareng gitu loh. Karena kalau sudah sama-sama itu nggak seneng gitu loh. Ya, ya. Misalnya kita kurang suka misalnya dengan penampilan dia misalnya. Itu lama-lama itu suka jadi akhirnya kita. Gitu loh. Misalnya eh, ada ukti nggak suka sama insan gitu ya. Karena insan mungkin apa namanya eh, apa namanya nggak mandi berhari-hari gitu kan ya. Tapi itu lama-lama kebal juga gitu ya. Eh, ya itu ya. Kalau kita melihat juga istilahnya zaman sekarang ini dengan zaman dulu itu beda gitu ya. Bahkan zaman dulu itu kalau kita lihat sejarahnya ya, cobalah yang yang sekolah di sejarah, kuliah di sejarah, coba kalian lihat. Dulu itu orang nikah itu bukan karena cinta loh, banyak kan itu. Nikah itu apa namanya nggak seneng dulu gitu loh. Baru kemudian apa namanya muncul yang kayak fenomena seperti sekarang ya. Banyak kayak kayak Rasulullah misalnya ada yang mau nikah itu kan misalnya. Eh, saya juga awalnya heran, apa iya seperti itu? Ternyata setelah saya telusuri arsip-arsip sejarah itu ya, seperti itu ternyata. Apalagi kalau sudah ranahnya tingkat tinggi, misalnya antar kepala, antar kerajaan ini, antar apa ini, itu motivasinya bukan seperti itu gitu ya. Lebih kepada kadang politik, kadang ke yang lain, kepentingan lainnya. Bahkan ada yang mau menikah itu kata Rasulullah sampai ngomong kayak gini, Rasulullah ngomong, ya kalau mau nikah ya lihatlah dulu gitu ya. Artinya ada yang nikah nggak mau lihat dulu, pokoknya nikah aja gitu. Karena nanti cinta itu muncul belakangan gitu loh. Eh, apakah itu salah? Ya enggak salah di sana ya. Artinya apa? Artinya di sini kadang kita itu tuntut kita nggak usah ekstrim ya kayak itu ya, kayak yang dulu-dulu mungkin nggak. Itu ekstrim mungkin ya. Tapi kita dengan cukup kemudian kita melihat. Artinya kita tahu standar, kita bisa kemudian memahami. Oh ini bagian ini yang bisa saya kompromikan misalnya. Oh ternyata mau insan mau nikah nih, ada uhti nih. Kekurangan cuma satu uhti nih misalnya. Oh ternyata uhti ini nggak bisa masak. Ya udahlah aku kompromi ya, nggak apa-apa. Oke itu kompromi. Nah, karena kita nggak mungkin cari perempuan yang sempurna. Atau ternyata kemudian insan nemuin nih, misalnya ada cewek, wah ini cewek di CV-nya tidak pernah sholat ini. Wah,
Menurut insan itu krusial. Nah, itu nggak bisa ditoleransi itu. Ya, akhirnya ya cari yang lain gitu loh. Artinya ada sesuatu yang bisa ditoleransi, ada yang nggak bisa. Dan gini loh, kalau bisa, kalau kita nak nikah itu, kalau bisa nih ya, kita cari nikah itu yang nggak banyak PR lagi, nak. Ya, karena apa? Karena kalau kita nikah masih ada PR lagi, ya itu eh, apa kita yakin kita bisa benerinnya, gitu kan? Apa kita yakin gitu kan? Nah, lebih baik cari yang nikah itu dengan yang udah beres. Itu aja sih dari saya. Tuh ya, Insan. Oke, boleh satu pertanyaan terakhir, Kak? Ya silahkan. Oke, dari Mbak Aziza ada tambahan ini. Afwan Kak, saya pernah mendengar keluhan dari seorang ibu saat menghadiri sebuah walimah syar'i yang tempat laki-laki dan perempuannya terpisah. Beliau merasa tidak nyaman berpisah dengan suaminya karena yang kenal dengan pengantin adalah suaminya, sehingga tidak punya teman bicara. Bagaimana kira-kira tanggapan Kak Tommy? Jazakallah Oh ya, khairan Kak. Monggo. ya, ya itu masalah nyaman dan nggak nyaman itu kan karena kebiasaan aja sih. Ya. Dan nggak usah didebat yang kayak gitu, ya kan. Eh, Artinya itu kan berdasarkan itu apa namanya perasaan dia gitu kan. Saya nggak nyaman nih, misalnya, misalnya gini ya, aturan tentang invisol itu sudah baku ya. Artinya tidak bisa diganggu gugat ya. Adapun perasaan itu bisa nggak berubah? Bisa. Perasaan itu bisa diubah loh. Dari senang jadi benci itu bisa. Ya, jadi perasaan itu yang mengikuti. Saya nggak nyaman nih, eh, apa namanya, eh, datang walimah seperti itu karena saya nggak ada yang kenal. Itu perasaan. Ya. Dan perasaan itu bukan kita nggak nganggap penting perasaan, bukan. Tetapi perasaan itu bisa diatasin gitu loh. Tapi kalau sudah hukum itu nggak bisa diubah gitu loh. Artinya apa? Tinggal yang penting adalah cara kita. Kalau misalnya itu orang itu penting bagi kita, kita pahamkan ke dia dengan cara yang ahsan bahwa ya carilah kita penjelasan bahwa memang kalau untuk orang yang memang kalau nggak biasa nggak nyaman, tapi sebenarnya ini cara yang bener loh, nah, gitu. Dan justru ini kan apa namanya, eh, kita mau lihat nih, kita mau apa namanya mensiarkan tentang yang seperti ini gitu kan, atau kita contoh pernikahan seperti ini yang sebenarnya umum terjadi di dunia Islam saat itu gitu loh. Bahkan kalau kasih contoh aja di saat jadi di Arab Saudi itu ya, yang di perkampungan yang memang masyarakatnya masih alami, itu nikahnya kayak gitu. Ya, nikahnya tuh pisah gitu. Nikahnya tuh mereka begini loh. Kalau di sana itu ya, eh, nikah itu ada yang di ada yang di ruang belakang, ada yang di ruang depan, atau disekat hijab, ya, atau tamu undangan laki-laki itu pagi, perempuannya siang. Ya. Jadi di Arab Saudi itu banyak nilai-nilai Islam yang kemudian sudah lepas. Tapi soal pernikahan syar'i, mereka itu masih ada di sana. Bukan masih ada, masih umum. Coba aja kalau ke Arab Saudi nanti lihat di sana. Bahkan laki-laki dan perempuan itu nggak ketemu. Pas nikahan itu, tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan itu nggak ketemu loh di sana itu. Coba deh yang kerja jadi eh, TKI Arab misalnya, TKW Arab, tanya di sana. Kalau nikah cak mana? Pasti cak itu. Artinya dan untuk yang nggak tahu itu mungkin nggak nyaman gitu ya. Ya, sama seperti misalnya gini loh, masalah nyaman nggak nyaman tuh, aduh saya biasanya pergi ini misalnya naik bis ini, atau biasanya saya pergi itu naik motor misalnya. Ini motor lagi rusak loh, ya. Terpaksa naik bis misalnya. Naik bis tuh nggak nyaman loh misalnya. Ya itu kan nggak nyaman gitu kan. Tapi memang kita kalau nggak naik bis ke tempat kerja naik apa dong? Jalan kaki. Ya nggak nyaman juga. Apa sih? Masanya motor rusak gitu kan. Nah itu kan. Artinya kita bisa cari analogi-analogi yang mudah dimengerti ya. Tapi kalau untuk analogi yang tadi yang masalah Nih bentar. ya oke siap Bu. Masalah yang baku Sabar, dengan yang Kak. nggak baku itu kita bisa jelaskan secara kemudian cara yang lebih baik lah ke dia gitu ya. Artinya memang Bu misalnya ini memang cara Islam itu seperti ini gitu ya. Nah kalau untuk masalah nyaman nggak nyaman ya itu Iya, masalah
perasaan aja gitu ya. Jangan jangan juga kita kecilkan hatinya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Afwan Kak, bocor. Iya, ya nggak Ada apa-apa. iklan. Oke, Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada semuanya teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu kita. Terakhir mungkin dari Kak Tommy ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada kita. Ya, baiklah, makasih. Jadi gini ya, menikah itu eh, mm, menikah itu ibadah jangka akhirat ya, bukan sekedar jangka panjang, apalagi jangka pendek. Jadi kita nikah itu kalau orang Islam itu harus orientasinya akhirat ya. Ya, jangan. Jadi apa? Jangan terjebak budaya atau gengsi. Ya, mulailah dengan sederhana. Yang penting penuh makna dan berkah ya. Pernikahan itu sakral ya, bukan tren viral ya. Kita ingin pernikahan sekali seumur hidup ya, bukan pesta yang hanya heboh di IG saja. Kurang lebih seperti itu dari saya, Mas Insat. Oke, terima kasih pada Kak Tommy yang sudah mengisi majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan dan juga menjadi amal jariah untuk Kak Tommy. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah membersamai dari awal sampai akhir pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Akademi Pranikah Ahad pekan depan ya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Haik Indonesia, terkhususnya Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan, terima kasih untuk Katomi atas materi dan waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada Allah Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift dah ya. Ya, kasih Kak. Terima kasih, Pak.